Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Nur Hasanah, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Perbankan Syariah semester 2. Di video kali ini, saya ingin membahas beberapa materi mata kuliah Nahwu Shorof. Materi yang pertama ada isim, fi'il, dan huruf. Unsur kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, ada isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf yang bermakna. Fi'il, secara bahasa memiliki makna kata kerja. Namun, menurut istilah dalam nahwu, fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Semua kata yang berkaitan dengan waktu, seperti telah, sedang, dan akan, baik kata kerja maupun kata sifat, itu termasuk ke fi'il. Tetapi fi'il itu belum tentu kata kerja. Bisa saja fi'il itu berupa kata sifat, tetapi semua kata kerja itu masuk ke fi'il. Contohnya, fi'il yang merupakan kata kerja. Ada zahaba yang berarti telah pergi, dan fi'il yang tidak masuk kata kerja ada sholuha yang berarti telah baik yang merupakan kata sifat bukan kata kerja. Fi'il dibagi menjadi 3. Ada fi'il mahdi, yaitu kata kerja untuk masa lampau. Ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan sesuatu atau untuk masa depan. Dan fi'il amr adalah kata kerja untuk perintah. Contohnya ada fi'il mahdi, jalasa yang berarti telah duduk, fi'il mudhari, yajlisu yang berarti sedang duduk, fi'il amr, ijlis yang berarti duduklah. Isim, secara bahasa memiliki makna kata benda. Namun dalam ilmu nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan tentunya tidak berkaitan dengan waktu seperti fi'il. Contoh isim itu ada nama orang, kata sifat, kata tunjuk, dan kata ganti. Isim dibagi menjadi 2, ada isim jenis dan isim bilangan. Isim jenis dibagi lagi, ada isim muzakkar untuk laki-laki dan isim muannats untuk perempuan. Isim bilangan dibagi menjadi 3, ada isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak. Contoh-contoh dari isim jenis. Isim jenis muzakkar. Contohnya, Ahmadun. Itu untuk manusia. Qalamun dan kitabun itu untuk benda mati. Isim jenis muannats. Contohnya ada Fatimatun dan Aisyahtun yang berarti untuk manusia. Kalau madrasatun dan sayyaratun itu untuk benda mati. Isim bilangan. Contoh pertama dari isim mufrad ada al-muslimu yang berarti seorang muslim dan al-qalamu yang berarti sebuah pulpen. Pengertiannya ini hanya untuk satu saja atau tunggal, seperti seorang dan sebuah. Yang kedua ada isim mutsanna. Contohnya al-muslimani yang berarti 2 orang muslim dan al-qalaman yang berarti 2 buah pulpen. Ini diperuntukkan untuk kalimat ganda, seperti 2 orang dan 2 buah. Yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada isim jamak muzakkar salim yang diperuntukkan untuk laki-laki. Contohnya, al-muslimuna, 3 orang muslim. Yang kedua, isim jamak muannats salim untuk perempuan. Contohnya, al-muslimatu, 3 orang muslimah. Dan yang ketiga ada jamak taksir. Jamak taksir juga dibagi menjadi 2. Ada jamak taksir lil akil
jamak taksir yang untuk berakal seperti manusia. Contohnya ada rijalun, 3 orang laki-laki, dan anbiya'u, 3 orang nabi. Yang kedua ada jamak taksir goiro akil, yaitu jamak taksir untuk yang tidak berakal seperti benda mati. Contohnya, aqlamun, 3 buah pulpen, dan abwabun, 3 buah pintu. Jamak taksir ini diperuntukkan untuk sesuatu yang lebih dari 2, bisa 3, ataupun seterusnya. Selanjutnya ada huruf. Huruf di sini bukan seluruh huruf hijaiyah, melainkan huruf di sini adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari 1, 2, atau 3 huruf. Contoh huruf yang memiliki arti. Ada 1 huruf yang memiliki makna atau arti. Contohnya ada A yang berarti apakah, B yang berarti dengan, Fa yang berarti maka, Sa yang berarti akan, Ka yang berarti seperti, Li yang berarti untuk. Selanjutnya ada 2 huruf yang memiliki makna atau arti. Seperti min yang berarti dari, an artinya dari, fi yang berarti di, lan yang berarti tidak akan, dan lam yang berarti tidak atau belum. Dan yang terakhir, 3 huruf yang memiliki makna atau arti. Contohnya seperti illah yang berarti ke, Allah yang berarti di atas, saufa yang berarti akan. Materi selanjutnya ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Pola kalimatnya ada 2. Yang pertama, mubtada atau subjek. Yang kedua, khobar atau predikat. Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan dalam bentuk isim. Kalau khobar adalah suatu penjelasan dalam bentuk kondisi apapun dari mubtada dan berhubungan dengan mubtada. Ciri-ciri ismiyah. Yang pertama, bisa berakhiran tanwin. Contohnya, masjidun. Huruf da di sini berakhiran tanwin. Yang kedua, bisa terdapat pada awal. Contohnya, an-nuru. Yang ketiga, bisa menerima huruf jar. Huruf jar di sini contohnya itu seperti an, illa, ala, ro, ba, ka, dan la. Contohnya ada minas samai. Dia bisa menerima huruf jar illa. Dan yang terakhir, bisa bersambung dengan membentuk kata majmuk. Contohnya ada nasrullahi yang berarti pertolongan Allah. Selanjutnya ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah dibagi menjadi 2. Ada fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Fi'il lazim tidak membutuhkan objek, kalau fi'il muta'adi itu membutuhkan objek. Pola pembuatan kalimatnya ada fi'il ditambah fa'il. Fi'il di sini sebagai predikat dan fa'il di sini sebagai subjek. Kalau fi'il muta'adi ada fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Fi'il sebagai predikat ditambah fa'il sebagai subjek ditambah maf'ul bih sebagai objek. Kaidah jumlah fi'liyah. Kaidah jumlah fi'il lazim ada 3, yaitu pertama, fi'il harus sejenis dengan fa'il. Yang kedua, fa'il harus berbentuk rofa. Yang ketiga, fi'il harus berbentuk mufrad.
Kalau kaidah fi'il muta'addi ada 4. Yang pertama, fi'il harus sejenis dengan fa'il. Yang kedua, fa'il harus berbentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan marfu. Dan yang terakhir, maf'ul bih boleh berjenis apa saja. Bab selanjutnya ada perubahan bentuk akhir kata atau i'rab. I'rab adalah berubahnya akhir-akhir kata yang disebabkan bedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut, baik berubah secara lafaz atau secara perkiraan. Amil di sini maksudnya adalah perubahan kata pada akhir kalimat. I'rab berdasarkan alamatnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, i'rab rofa. Yang kedua, i'rab nasab. Yang ketiga, i'rab khafad atau jar. Yang keempat, i'rab jazm. I'rab rofa dan i'rab nas memiliki alamat yang sama, yaitu untuk kalimat isim dan fi'il. Kalau i'rab khafad atau jar untuk kalimat isim, sedangkan i'rab jazm itu untuk kalimat fi'il. I'rab rofa. I'rab rofa mempunyai 4 ciri, yaitu domah, wawu, alif, dan nun. Ciri yang pertama, domah menjadi tanda i'rab rofa. Terdapat pada fi'il mudhari. Contohnya ada huwa yazhabu. Yang kedua, wawu menjadi tanda i'rab rofa. Terdapat pada jamak muzakkar salim. Contohnya ada ja'al muslimuna. Ciri yang ketiga, alif menjadi tanda i'rab rofa. Terdapat pada isim tasniyah. Contohnya ada al-muslimani qa'imani. Dan ciri yang terakhir, nun menjadi i'rab rofa terdapat pada fi'il 5, yaitu wazan. Contohnya ada yaf'aluna, yaf'alan, taf'alini, taf'aluna, taf'alani. Selanjutnya ada i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun atau menghilangkan huruf nun. Contoh yang pertama, i'rab nasab pada fathah. Ra'aytu Zaidan, yang berarti aku telah melihat Zaid. Contoh yang kedua, i'rab nasab pada alif. Araftul mu'allimat, yang berarti aku telah mengenal guru-guru wanita. Contoh yang ketiga, i'rab nasab pada kasroh. Araftu akhoka, yang berarti aku telah mengenal saudaraku. Contoh yang keempat, i'rab nasab pada huruf ya. Ra'aitu Zaidan, yang berarti aku telah melihat Zaid. Dan contoh yang terakhir, i'rab nasab pada menghilangkan huruf nun. Lan taf'ali, yang berarti kamu atau seorang perempuan tidak akan dapat berbuat. I'rab khafad. I'rab khafad mempunyai 3 alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Di sini saya akan memberi 2 contoh pada kasroh dan ya. Contoh pertama pada kasroh terdapat pada isim mufrad. Contohnya ada marotu bi Zaidin. Contoh yang kedua, pada huruf ya terdapat pada
isim jamak muzakkar salim. Contohnya ada marotu bil muslimani. I'rab yang terakhir adalah i'rab jazm. I'rab jazm merupakan alamat yang terakhir, yakni yang keempat dari urutan i'rab rafa, i'rab nisab, i'rab jar atau khafad, dan yang terakhir ada i'rab jazm. Contoh i'rab jazm pada huruf sukun. Lam yansur, lam yajrib, lam yakun. Yang kedua ada contoh i'rab jazm saat membuang nun. Ada lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'lu, lam taf'alu, lam taf'ali. Dan contoh yang terakhir, i'rab jazm membuang illat. Ada yahsya menjadi lam yahsya. Yang kedua, ada yarmi menjadi lam yarmi. Di sini ilatnya berubah menjadi huruf lam dan berada di awal. Materi yang terakhir itu ada materi mengenai dhamir atau kata ganti. Dhamir dalam bahasa Indonesia dinamakan kata ganti. Dhamir sering dikenal juga dengan kata yang menunjuk makna seperti kamu, mereka, saya, kalian, laki-laki, ataupun perempuan. Kata ganti dalam bahasa Arab terbagi menjadi 14. Yang pertama, ada anna, itu untuk saya, baik laki-laki ataupun perempuan. Anta, artinya kamu, laki-laki. Antuma, artinya kalian, berdua untuk laki-laki. Antum, artinya kalian untuk laki-laki. Anti, artinya kamu untuk perempuan. Antuma, artinya kalian, berdua untuk perempuan. Antuna, artinya kalian untuk perempuan. Nahnu, artinya kami untuk laki-laki dan perempuan. Huwa, artinya dia untuk laki-laki. Huma, artinya mereka, berdua untuk laki-laki. Hum, artinya mereka laki-laki. Hiya, artinya dia untuk perempuan. Huma, artinya mereka berdua untuk perempuan. Dan hunna, artinya mereka untuk perempuan. Pembagian dhamir. Dhamir dibagi menjadi dua. Ada dhamir bariz yang artinya tampak, dan ada dhamir mustatir yang artinya tersembunyi. Dhamir baris dibagi lagi menjadi dua. Ada dhamir munfasil yang berarti terpisah, dan ada dhamir muttasil yang berarti sambung. Kalau dhamir mustatir dibagi menjadi dua, ada wujuban yang berarti wajib, ada jawazan yang berarti boleh. Dhamir baris atau tampak. Ada dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Dhamir munfasil ini lebih tepatnya hanya digunakan untuk sebuah subjek dalam suatu kalimat. Contoh kata dhamir munfasil. Yang untuk laki-laki ada huwa, ada huma, ada hum. Untuk perempuan ada hiya, ada humma, ada hunna. Dan untuk laki-laki juga ada anta, ada antama, ada antum. Untuk perempuan ada anti, ada antuma, ada antanu. Kalau untuk laki-laki dan perempuan itu ada
anna, dan ada nahnu. Contoh kalimat dhamir munfasil. Yang pertama ada qul huwallahu ahad. Huruf huwa di sini masuknya dhamir munfasil. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Mengapa dhamir munfasil? Karena huwa di sini menunjukkan untuk Muhammad, yaitu laki-laki. Contoh yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Huruf antum di sini merupakan dhamir munfasil. Yang kedua ada dhamir muttasil. Dhamir yang satu ini tidak dapat berdiri sendiri, layaknya dhamir munfasil. Ia selalu menyatu dengan kata benda atau kata kerja lainnya. Contoh kata dhamir muttasil. Ada ha, ada huma, ada hum. Ada ha, ada humma, ada hunna. Ada ka, ada kama, ada kum. Ada ki, ada kama, ada kunna. Contoh kalimat dhamir muttasil. Ada dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Huruf fihi di sini merupakan dhamir muttasil. Contoh yang kedua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berarti hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Huruf iyyaka dan wa iyyaka masuknya dhamir muttasil. Selanjutnya ada dhamir mustatir. Dhamir mustatir dibagi menjadi dua, ada mustatir wujuban. Mustatir wujuban adalah dhamir yang tidak bisa digantikan oleh isim dhohir yang semakna. Isim dhohirnya wajib tidak tampak. Contohnya itu fastaqim kama umirta, yang artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kalimat astaqim merupakan dhamir mustatir wujuban. Yang kedua ada dhamir mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan adalah dhamir yang bisa digantikan oleh isim dhohir yang semakna. Contohnya itu ada faqalat li ukhtihi kusihi. Artinya, dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan. Kata qalat di sini masuk ke dhamir mustatir jawazan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam isi materi ataupun dalam penyampaian materinya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.